Pengalamannya mungkin dari auranya ya, auranya udah beda banget pas pertama kali mau masuk ke desa itu ya. Permisi nak. Bismillahirrahmanirrahim. Memerlukan tenaga sekali di sini, Bung. Mbak-mbak yang juga cewek mau ya langsung. Guys, slow down. Okay, slowly. Permisi nak. Apa ini? Aku sebagai orang Banyuwangi sendiri, memang di Banyuwangi itu adat istiadatnya masih kental, budayanya juga, dan memang di Banyuwangi kebetulan aku kan orang Banyuwangi dan dari kecil emang udah di Banyuwangi. Jadi di Banyuwangi itu dari kecil kita udah diajarin buat belajar tari gitu sebagai adatnya orang Banyuwangi gitu. Memang kita diwajibkan untuk bisa nari. Jadi emang sudah nggak kaget lagi kalau memang Banyuwangi itu dijuluki sebagai kota penari karena memang adat istiadatnya masih kental dan juga vibe
adatnya tuh memang masih ada gitu mas. Banyak sekali patung-patung tari di Banyuwangi sendiri. Memang ada satu daerah yang dimana di sana mungkin mayoritas masyarakatnya adalah pembuat patung gandrung ya. Kalau di Banyuwangi itu nama tari adatnya tari gandrung gitu mas. Itu ikon dari Banyuwangi sendiri adalah tari gandrung. Kebetulan kalau Desa Bayu memang Nita masih belum pernah ke daerah tersebut. Tapi kalau di Desa Kemiren kebetulan pas bulan Februari Nita ambil cuti kerja. Dan kebetulan Nita lagi main ke Banyuwangi naik motor. Penasaran kan sama yang namanya desa, kok disebut desa penari itu kenapa desa tersebut gitu. Akhirnya Nita memutuskan buat mainlah ke Desa Kemiren itu. Jadi kebetulan Desa Kemiren itu adalah salah satu desa adat di daerah Banyuwangi gitu. Jadi pas Nita main ke Desa Kemiren itu memang auranya, vibe-nya emang masih apa ya, masih adat banget gitu mas. Jadi kayak masyarakatnya juga masih pakai baju adatnya Banyuwangi, terus masih banyak kesenian di Banyuwangi, asli Banyuwangi, masih banyak tarian-tarian Banyuwangi. Bahkan pas Nita pertama kali masuk ke desa tersebut disambut sama tari gandrung. Kalau di desa tersebut ya yang Nita lihat, rumahnya itu memang sudah tersusun rapi, rata, dan sudah bagus gitu, tapi memang masih terbuat dari kayu. Yang kan Nita tanya sama penduduk di sana, ini rumahnya memang rumah adat Banyuwangi ya Pak? Terus dijawab, iya Mbak, memang rumahnya memang masih rumah adat. Jadi rumahnya tuh rumah bongkar pasang gitu mas. Jadi rumahnya tuh masih apa ya, kalau mau mindahin tuh bisa langsung diangkat gitu rumahnya. Dan itu memang rumah adat asli Banyuwangi gitu. Gak banyak sih mas, kebetulan waktu itu memang rumah itu mungkin karena banyak wisata ya, maksudnya banyak wisatawan yang datang ke desa tersebut. Jadi kayak rumahnya itu memang bisa disewakan buat pendatang untuk nginep di daerah situ. Desanya lumayan terpencil sih mas. Waktu itu pas Nita mau ke Desa Kemiren memang melewati beberapa daerah yang di sana nggak ada rumah sama sekali. Bukan hutan sih, kayak yang banyak pohon-pohon gitu, tapi nggak ada rumah penduduk sama sekali dan sepi banget di sana, sepi banget. Mungkin iya karena pas wisatawan mau masuk ke desa tersebut memang disambut oleh tari daerah khas Banyuwangi. Di desa itu ada, aku nggak tahu ya penyebutannya apa, jadi kayak ada acara adat atau kesenian adat yang dia nyanyi tapi pakai lesung yang ditumbuk-tumbuk gitu loh mas. Kurang tahu nih apa sebutannya. Terus ada tarian, terus ada kayak pengenalan rumah adat begitu sih mas. Terus juga masyarakatnya masih pakai baju adat, bahkan minum aja gelasnya itu sama cangkirnya tuh masih pakai apa ya, batu apa sih namanya tuh mas, batu yang dibentuk pakai tangan gitu mas. Pengalamannya mungkin dari auranya udah beda banget pas pertama kali mau masuk ke desa itu ya, karena kan ngelewatin jembatan, terus kebetulan di bawah jembatan tuh ada air yang mengalir, mungkin dari air terjun entah air apa itu, tapi emang auranya udah beda banget. Terus juga kebetulan masyarakatnya ramah-ramah. Itu sih mas pengalaman yang aku dapat. Juga banyak kesenian yang mungkin bisa untuk belajar ya, bahwa di Banyuwangi itu ternyata adatnya masih kental ya, kita masih bisa lihat adat istiadatnya, masih lihat kebiasaan masyarakatnya. Nita nggak sempet nginep di desa adatnya itu sih mas, cuman Nita nginep di Banyuwanginya iya, tapi di desa adatnya nggak berani mas. Nggak berani Nita nginep di situ, jauh dari tempat keramaian yang pertama. Terus yang kedua kayak ya itu tadi, auranya udah beda, udah takut duluan mas mau nginep di sana gitu. Karena penasaran aja sih waktu itu sama temen aku kan, kayak nyari itu kira-kira di desa mana ya, aku bilang gitu kan. Terus mungkin di desa ini ya, karena ada salah satu desa yang terkenal kan, desa adat di daerah Banyuwangi itu. Ya udah aku coba ke sana gitu, aku cobain
vibe-nya, auranya, terus masyarakatnya gimana, ada apakah di sana. Kebetulan belum berani untuk tanyakan hal itu, Mas. Karena waktu itu Nita nyampenya sore banget. Mas kan Nita naik motor kan dari Jember ke Banyuwangi, dan itu nyampenya sore banget. Jadi kayak mau tanya-tanya itu takut something happen mungkin ya, karena menuju kotanya tuh jauh banget, Mas. Ada 30 menit sampai 40 menitan ke kota. Iya, ke kotanya. Naik motor berdua kan, cewek-cewek, takut kenapa-kenapa. Jadi ya udahlah, just to know aja gitu. Yang secara kayaknya masyarakat Banyuwangi lebih merujuk ke Desa Kemiren ya, karena yang lebih terkenal itu Desa Kemiren gitu. Memang desa adat Banyuwangi gitu di situ.